Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivolta Alfiko Musak. Saya adalah salah satu dosen yang bekerja di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon, dosen program studi S1 Administrasi Kesehatan. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah pilihan virtual assistant. Adapun pemaparan ini sebagai unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk bidang pengajaran. Untuk mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah pilihan virtual assistant, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu delivery tentang materi apa yang disampaikan dalam perkuliahan. Kemudian ada interaction, bagaimana interaksi dalam menyampaikan materinya kepada peserta didik yang akan saya suguhkan dalam bukti video pembelajaran sebentar. Kemudian assessment, bagaimana melakukan evaluasi pembelajaran pada peserta didik kita. Pada bagian delivery ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pilihan virtual assistant yang memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS teori, dan mata kuliah ini diajarkan pada peserta didik semester 5. Adapun pertemuan dalam mata kuliah ini sebanyak 12 pertemuan, yang di dalamnya juga dalam 12 pertemuan itu di luar pertemuan ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah ini. Mata kuliah virtual assistant mempelajari tentang sebuah kegiatan dan aktivitas yang membantu pemilik usaha dan profesional lainnya dalam melakukan tugas-tugas dengan efisien, seperti administrasi, media sosial, membalas email, dan mengatur jadwal, serta sebuah profesi di dunia maya sebagai pekerja independen yang memberikan pelayanan terkait administrasi untuk klien perorangan maupun bisnis. Untuk bahan kajian dan capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami dasar-dasar admin, yang di dalamnya ada manajemen email, jadwal dan kalender rapat, kolaborasi dan penggunaan Google Drive, dan penelitian internet. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami sosial media dan konten, yang di dalamnya ada strategi sosial media konten dan desain, dan alat penjadwalan dalam media sosial. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pemasaran lewat email, yang di dalamnya ada pemasaran email dan cara menyiapkan email, struktur konten pemasaran email, dan bagaimana mengelola pemasaran email. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu dan memahami manajemen proyek, yang di dalamnya ada memperkenalkan manajemen proyek, mengelola proyek menggunakan aplikasi, misalnya aplikasi Asana. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memahami manajemen website, pemanfaatan website 101, aplikasi WordPress, dan Elementor. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu memahami bagaimana cara bekerja dengan klien, yang di dalamnya adalah membuat portofolio pribadi menggunakan aplikasi Notion. Bagaimana cara mendapatkan klien, manajemen pelacakan waktu, dan proses orientasi. Kemudian yang terakhir, mahasiswa akan bermain peran menjadi seorang virtual assistant di dalam kelas terkait administrasi untuk klien perorangan maupun bisnis. Untuk pustaka yang saya gunakan, untuk pustaka utama dikutip dari Adi Maulana 2024, https://guyens.com ID lowongan virtual assistant, dan sebagai pustaka pendukung saya ambil dan kutip lewat Remote Skill Academy 2024, https Remote Skill Academy Project. Itulah bagian rencana pembelajaran semester pada bagian delivery ini, dan selanjutnya dalam tahap interaction akan ditampilkan dan disuguhkan video pembelajaran
yang akan saya tampilkan pada saat ini. Baik, shalom, selamat siang. Baiklah, di siang hari ini kita akan memulaikan lagi mata kuliah, di mana mata kuliah yang sesuai jadwal, yaitu pengantar virtual asisten ya, yang ada pada saat ini. Dan untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang tentunya akan menjadi materi juga yang bisa memberikan manfaat buat kita semua, baik mahasiswa ketika akan lulus nantinya, ya akan bisa bekerja sebagai virtual assistant. Mari kita lihat pengantar virtual assistant itu seperti apa, nanti kita akan jelaskan di slide-slide selanjutnya. Nah ini pengantar. Pada era digital saat ini, ada banyak peluang kerja yang bisa diraih oleh para talenta digital. Di rumah orang bisa buat sebuah usaha-usaha sendiri yang dinamakan oleh profesi virtual assistant. Jadi profesi ini begitu ramai dibicarakan di berbagai forum yang membahas mengenai dunia pekerjaan digital karena selain sedang high demand profesi virtual assistant. Jadi kalau orang baru fresh graduate juga sambil mengisi untuk menunggu pekerjaan yang ada, boleh bekerja sebagai virtual assistant. Supaya lebih mengenal lebih jauh bagaimana ini virtual assistant, mari orang lihat di slide selanjutnya. Nah ini fakta menariknya, jadi ini saya bilang VA, jadi bukan kode VA ya, virtual account. Jadi ini yang namanya virtual assistant. Yang menariknya menjadi tren saat pandemi COVID-19. Masih ingat COVID-19 tahun berapa? 2019 tuh, 2019 dan 2020 itu DP puncak-puncaknya. Jadi orang itu banyak bekerja dari rumah ya, karena banyak yang dirumahkan. Nah, dari situlah ini virtual assistant banyak digandrungi oleh para orang-orang untuk bekerja dari rumah. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah itu virtual assistant? Kalau ini mau lihat-lihat, kalau virtual ini kira-kira bagaimana dia? Virtual ini boleh dikatakan sebagai apa? Pernah dengar nggak tuh istilah ini, virtual? Belum pernah kan? Mungkin sudah dengar itu virtual. Kalau asisten, bahasa Inggris, asisten, no, tantu tuh. Jadi ini asisten yang bisa di dunia virtual, berarti di sosial media tentunya ya. Nah, kita orang lihat. Definisi dari VA atau virtual assistant, kalau di bahasa Indonesia kan itu sebagai asisten virtual, adalah pekerja independen yang memberikan pelayanan terkait administrasi untuk klien perorangan maupun bisnis. Dan asisten virtual ini boleh bekerja dilakukan secara online, tapi harus memiliki dengan syarat harus memiliki skill yang diperlukan. Secara garis besar, asisten virtual bekerja untuk melakukan tugas-tugas yang diminta oleh perusahaan. Jadi ngoni itu kalau di rumah itu bisa mengerjakan sesuatu itu tugas-tugas virtual assistant yang diminta oleh perusahaan untuk bisa dikerjakan di rumah. Macam orang bisa membuat sebuah undangan, atau orang berada dalam satu tim event organizer, tuh bisa jadi dipromosikan untuk jadi virtual assistant. Nah, meskipun asisten virtual awalnya muncul karena pandemi, namun setelah pandemi juga selesai, artinya masih banyak juga orang yang bekerja dari rumah. Dan cuma duduk-duduk bisa menghasilkan penghasilan yang begitu banyak ya. Nah, harus juga seorang IT, seorang administrasi kesehatan di program studi seperti ini tuh, program administrasi kesehatan boleh juga menjadi seorang virtual assistant ya. Jadi profesi asisten virtual ini juga jadi profesi yang banyak diminati karena menawarkan banyak keuntungan seperti jam kerja yang fleksibel. Dimanapun orang mau kerja, itu boleh. Mau kerja lewat kafe, boleh kerja lewat dari rumah, mau dari dimanapun ngoni berada, boleh kerja fleksibel. Nah, keterikatan waktu. Jadi sama dengan orang kalau dosen toh, ataupun guru harus kerja misalnya jam 8 masuk, pulang jam 4.
Tapi kalau virtual assistant tidak, dia jam kerjanya fleksibel ya. Ini jenis role virtual assistant dan tanggung jawabnya. Ya. Yang pertama, umumnya asisten virtual akan mengerjakan tugas administrasi yang dibutuhkan oleh klien atau perusahaan, mengutip dari balance carrier ya, carrier dari sumbernya. Asisten pribadi ya. Ini asisten pribadi pada umumnya adalah memegang role asisten. Dia bisa mengatur jadwal, menyusun agenda, melakukan panggilan telepon, menyusun pertemuan atau meeting. Jadi itu tugas kalau asisten pribadi. Jadi orang itu bisa ditugaskan oleh perusahaan sebagai asisten pribadi untuk mengatur jadwal, agenda, panggilan telepon. Jadi kalian itu cuma diberikan tugas ini 4 ini dengan gaji yang begitu signifikan. Cuma itu tugas yang terkonsentrasi di virtual assistant ini. Kemudian yang kedua, ini ada data entry. Jenis pekerjaan asisten virtual selanjutnya adalah data entry, yaitu fokus membantu klien dalam melakukan entry data. Biasanya tugas orang data itu mengumpulkan data, ya pastilah. Pemeriksaan data, menghapus data yang tidak diperlukan, dan juga memasukkan data di dalam bisnis atau pekerjaan ya. Kemudian yang ketiga itu sosial media manajemen. Biasanya ada banyak juga klien atau perusahaan yang membutuhkan asisten virtual membantu mengelola media sosial mereka. Itu tugasnya meliputi itu pengaturan jadwal konten, membalas pesan, memantau insight. Kemudian yang paling menarik di situ, kalau dalam bidang sosial dia harus harus berhubungan dengan para influencer atau key opinion leader. Jadi ini tugasnya lumayan berat sih kalau sosial media manajemen ini. Dia harus berhubungan dengan para influencer, apakah yang ada di Instagram ataupun yang ada di TikTok dan sebagainya. Dan tentunya DP income itu pendapatan juga lebih banyak ya dari poin 1-2 tadi. Kemudian ini sebagai customer service. Umumnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau produk akan membutuhkan asisten virtual untuk membantu melayani pelanggan. Ya itu. Jadi orang kalau menggunakan virtual assistant juga pasti pelanggan juga akan memilih. Sehingga ada perusahaan-perusahaan kecil yang masih belum memiliki customer service. Jadi orang sebagai virtual assistant pasti juga harus merangkul supaya dapat pelanggan yang bisa memberikan ketertarikan untuk gabung dengan mempekerjakan orang, memakai orang jasa untuk itu ya. Kemudian yang kelima, email manager. Nah, ini sebenarnya role virtual assistant yang banyak dicari di perusahaan atau klien luar negeri. Ya, biasanya email manager ini cuman orang yang kore-kore promosi ke email saja. Jadi dia mempromosikan suatu link untuk iklan yang dicantumkan di bagian email. Jadi di email situ ada iklan-iklan yang tentunya bisa kalian kelola dan mempromosikan apa yang diminta oleh perusahaan. Kemudian ini recruiter. Ada banyak juga asisten virtual yang bertugas untuk membantu perusahaan dalam proses rekrutmen, mulai dari membantu menuliskan deskripsi pekerjaan, persyaratan kerja, hingga membantu mempublikasi lowongan pekerjaan di berbagai job platform. Nah, kemudian ini skill virtual assistant. Apa saja skill virtual assistant itu yang harus dimiliki oleh seorang VA? Yang pertama itu harus menguasai yang namanya komunikasi. Ya, itu pastinya. Orang harus menguasai skill komunikasi baik secara tertulis atau bahkan komunikasi secara langsung. Jika klien atau perusahaan tempat kamu bekerja ada di luar negeri, maka setidaknya orang harus tahu bahasa Inggris, katutan ya. Kalau orang ada di luar negeri, orang harus pintar bahasa Inggris. Kemudian Microsoft Office, ada profesi asisten virtual tidak akan jauh dari ini pastinya skill yang seperti ini kan sudah bisa dikuasai sebenarnya ya. Microsoft Office ini sangat penting ya. Dasar-dasar Word, Excel, PowerPoint itu 3 komponen aplikasi yang tentunya yang tergabung dalam Microsoft harus
harus dimiliki dan harus diketahui skill-skill yang dibuat itu harus tahu mengoperasikan ini Excel, PowerPoint, dan Word. Kemudian ada time management, skill time management juga harus kamu miliki. Pasalnya dalam satu hari bisa saja ada berbagai macam tugas. Yaitu manajemen tugas, kalau orang kerjanya fleksibel, harus dalam satu hari itu harus manage tuh waktu. Misalnya pagi hari itu sudah dikontrak untuk menyelesaikan. Kemudian ada juga pekerjaan yang harus diselesaikan tepat pada waktunya pada malam hari. Jadi itu harus orang manage baik-baik orang waktu. Kemudian ada attention to detail. Keterampilan yang wajib dimiliki asisten virtual adalah attention to detail agar menghindari kesalahan-kesalahan kecil. Ini jika ada klien, jika orang menjadi asisten virtual ini, DP rekrutmen ini juga harus ada detail yang penting yang harus kita ketahui supaya tidak melakukan kesalahan. Apalagi saat mempublikasi lowongan pekerjaan, tidak ada kesalahan pengetikan atau pesan yang kurang jelas misalnya. Kemudian ada sosial media savvy, keterampilan yang wajib dimiliki oleh asisten virtual dalam attention to detail agar menghindari kesalahan-kesalahan kecil. Oke, lanjut. Nah, ini yang sangat menarik ya. Gaji virtual assistant. Paling semua yang ada di sini, kita semua mahasiswa, kita mencari tahu gaji virtual assistant itu berapa sih. Ini orang lihat. Gaji asisten virtual itu sangat bergantung pada berbagai faktor. Yang pasti yang role virtual assistant, industri atau jenis perusahaan, pengalaman kerja, dan tugas kerja. Dirangkum dari salary expert di Indonesia, rata-rata gaji asisten virtual itu di kisaran antara 76.000 per jam kerja, dan gaji tahunannya bisa berkisar 150 juta per tahun ya. Jadi sedangkan di Amerika Serikat rata-rata gaji untuk asisten virtual itu berkisar antara 148.000. Jadi kalau di luar negeri itu virtual assistant itu digaji per jam. Bisa saja orang di sini, kalau orang ada pekerjaan satu, langsung digaji. Kemudian menariknya lagi, selain bisa bekerja di perusahaan impian, kamu juga bisa bekerja sebagai asisten virtual orang-orang ternama seperti selebriti, bos, manajer di perusahaan tertentu. Dan masih banyak lagi fakta-fakta yang menarik tentang asisten virtual yang bisa membuka peluang untuk bekerja di berbagai perusahaan ya. Yang bisa dinamakan untuk pekerjaan freelance juga bisa. Ya. Peluang karir virtual asisten. Fakta menariknya lagi, beberapa fakta dikutip dari Global Hiring, lebih dari 1.000 virtual asisten ya. Jadi ada 1.000 orang yang menekuni ini virtual assistant, 65% bekerja di private company. Jadi ada perusahaan yang tentunya perusahaan-perusahaan yang bersifatnya dia bisa di produk-produk tertentu ini ya, di private company. Kemudian ada 78% virtual assistant berusia di atas 40 tahun. Ya artinya yang bekerja biasanya di umur 40 tahun itu banyak yang bekerja di virtual assistant ya, menjadi itu. Kemudian ada fakta lain yang menarik juga, 69,3% virtual assistant itu berstatus sudah menikah. Jadi harus juga yang belum menikah itu bisa jadi virtual assistant. Kita semua atau adik-adik mahasiswa misalnya sudah menikah, bisa kerja dari rumah ya. Itu 69% paling lumayan banyak ya. 59% virtual assistant menjadikan profesinya sebagai full time job. Berarti 99% ini DP pekerjaan memang hanya full time di virtual assistant. Kemudian 97% ini ada terputus ya. 97% virtual assistant mengaku bahwa dia pastinya bekerja selain full time ini ya. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan sampingan lainnya yang dijadikan untuk menambah pendapatannya, penghasilan. Keunggulan dari karir virtual assistant. Jadi seorang virtual assistant memiliki banyak keunggulan yang menarik, terutama untuk kamu yang mencari
fleksibilitas karir. Jadi yang saya jelaskan tadi kan fleksibilitas karir ini artinya kita bisa bekerja dimanapun kita suka, baik di kafe, di rumah, kita ada adik-adik mahasiswa berada di apa di hotel atau di mana kan kita bisa kerja dari situ, dari kafe sambil ngopi misalnya kan boleh orang. Jadi harus ketergantungan orang harus bertugas sebagai apa ya. Jadi dimanapun, di kapanpun kita bisa kerjakan itu ya, fleksibilitas waktu. Kemudian lewat saja ini, kemudian ada kesempatan global ini sebagai virtual assistant. Pastinya budaya bisnis ini bisa berkembang dimanapun kita berada. Di Indonesia juga banyak kok, banyak juga yang bekerja sebagai virtual assistant. Ya. Tidak harus juga dengan skill, harus kuliah yang apa, tapi ada detik-detik juga yang itu. Jadi ini punya banyak sumber pendapatannya. Selain meskipun penghasilan virtual assistant bervariasi, tapi tergantung dari jenis tugas. Kalau jenis tugas yang diberikan itu banyak, pasti DP income pendapatan juga akan begitu banyak. Oke, terima kasih. Itu yang bisa disampaikan dalam kuliah virtual assistant pada saat ini. Kira-kira jika ada ya pertanyaan yang harus disampaikan atau memang sudah paham, sudah mengerti, boleh diberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya, Mas. Ya. Untuk bisa menjadi seorang virtual assistant, skill apa saja yang perlu dikuasai? Oke. Ya, tadi seperti yang sudah Nur sampaikan ya, untuk skill virtual assistant ini gampang ya. Jadi ada beberapa poin penting perlu adik-adik mahasiswa ketahui bahwa itu harus mengetahui beberapa skill ya. Pertama itu soal komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Kenapa? Karena attitude dari seorang komunikator itu harus ditonjolkan ya. Kemudian yang kedua itu Microsoft Office. Harus tahu mengaplikasikan Word, Excel, dan PowerPoint itu itu dasar-dasar yang harus dimiliki oleh seorang virtual assistant. Kemudian yang kedua ini ada time management. Tadi ya, time management. Kapanpun kita bekerja, dimanapun kita berada, kita bisa fleksibel waktunya. Jadi adik-adik mahasiswa tentunya bisa memiliki banyak waktu luang untuk mengerjakannya, apakah di pagi hari, di siang hari, malam hari, tergantung waktu yang dimiliki untuk mengerjakan. Kemudian ada attention to detail, jadi kesalahan-kesalahan dalam bidang rekrutmen, saat mempublikasi lowongan pekerjaan, itu adalah tips-tips ya, skill yang harus dimiliki oleh seorang virtual assistant ya. Jadi ada sosial media savvy, jadi harus ada juga memiliki akun, website yang tentunya bisa digunakan untuk mempromosikan bahwa ada perusahaan yang mempekerjakan untuk virtual assistant ini ya. Jadi Nurse Sasa seperti itu yang bisa disampaikan. Apakah bisa dipahami? Oke, baik. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Mas. Iya, silakan. Kira-kira dari seorang virtual assistant boleh dapat gaji? Baik, ya dari paparan dari presentasi yang disampaikan tadi bahwa gaji virtual assistant itu sangat bervariasi ya. Jadi gaji asisten itu bergantung pada bekerjanya di perusahaannya seperti apa ya. Jadi ada yang digaji itu 76.000 per jam, ada yang digaji itu bisa di kisaran saja, ada yang di luar negeri itu 148.000 per jam. Tergantung dari perusahaan yang menggaji kita. Kalau memiliki pekerjaan yang diberikan ya, kalau ada untuk mempromosikan sebagai email manager, itu juga ada gajinya yang tersendiri ya. Jadi virtual assistant itu bukan cuma mencakup satu pekerjaan saja yang bisa digaji, tapi bisa ada pos-pos tertentu yang bisa memberikan hasil yang diharapkan. Dan kalau mau
Kalau dijumlahkan itu bisa saja 11 juta per bulan bisa mendapatkan gaji yang cukup signifikan ya. Ini 11 juta per bulan. Tapi kalau dia gaji per tahun itu bisa kita dapat dengan income pendapatan penghasilan sebesar 150 juta per tahun. Jadi itu sangat wow ya kalau kita bekerja sebagai virtual assistant yang direkrut oleh perusahaan untuk mendapatkan gaji pendapatan yang lumayan banyak. Oke, ngerasa itu yang bisa disampaikan. Apakah boleh dipahami? Oke. Demikian presentasi dari mata kuliah yang sudah sampaikan kepada kalian semua tentang mata kuliah pengantar virtual assistant ya. Kiranya adik-adik S1 Administrasi Kesehatan yang sudah hadir pada saat ini boleh memahami kira-kira bagaimana virtual assistant ini menjadi profesi yang bisa diperhitungkan ya. Walaupun kita bekerja sebagai S1 Administrasi Kesehatan, tapi kita bisa bekerja menjadi seorang virtual assistant. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik mahasiswa pada saat ini dalam pertemuan di mata kuliah virtual assistant. Terima kasih dan selamat siang. Pada bagian asesmen atau evaluasi pembelajaran, saya membagi kategori bobot penilaian untuk 20% terbagi dalam 10% penilaian sikap dan keaktifan belajar peserta didik di dalam kelas. Kemudian 10% lagi untuk penugasan makalah, baik secara individu, ada juga baik secara kelompok yang mereka akan demonstrasikan dalam bentuk diskusi di dalam kelas. Kemudian untuk bobot penilaian sebanyak 30% untuk ujian tengah semester dan untuk bobot penilaian 50% untuk ujian akhir semester. Demikianlah video PDD KTPT yang bisa saya sampaikan dan sudah saya paparkan tadi sebagai unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.